kebenaran yang lebih sejati itu adanya di hati gitu. Ketika bicara inspirasi, mendapat intuisi, nggak bisa pakai otak gitu. Otak tuh terbatas, hati itu tidak terbatas. Tapi pernah nggak kamu melakukan mengambil keputusan dari hatimu? Yang memimpin hatimu. Nah, ketika hati yang memimpin, akal jadi terbimbing. Selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Tetap bersama Fakir 1 Abu, Dame. Dan Fakir 3 Sony. Oke. Wah, kita habis menyelam sangat dalam nih ya, ngeberesin 20 hukum Taurat, dan mudah-mudahan dari hukum-hukum Taurat yang kita bahas ada insight dan ya kembali bahwa bukan menambah informasi aja, tetapi yang paling penting bagaimana informasi kita kaitkan dengan keseharian, dan tentu saja akan menjadi sebuah hal yang membuat kita lebih bisa mencintai hidup, menikmati hidup, dan memahami esensi dari kehidupan itu sendiri. Kita akan melanjutkan serial kita nih, Mas Sony, Bang Dame. Kan kalau ngomongin Al-Baqarah nih, dari 8 sampai 20 tuh kita akan bicara tentang serial hati. Nah, ini kan menarik ya. Apalagi nih. Apalagi nih. Kan kemarin Taurat udah nih. Dan sekarang tiba-tiba pop up tentang serial hati. Berapa episode nih kira-kira? Wah, ya udah kita pokoknya ini aja ya, flow aja. Kita nggak tahu berapa episode. Karena ngomongin hati tuh kayaknya menarik banget gitu ya. Dan semua lah ya, kalau Nabi Muhammad ditanya istafti kolbak gitu misalnya, bahwa dengarkan hati. Nah, hati itu apa sih? Karena banyak hal yang saya rasa penting untuk kita elaborasi tentang hati gitu. Nah, mungkin kalau saya baca dulu dari 8 terakhir itu 7 selesai gitu ya. Di 8 itu kan ada kalimat yang sangat esensial dan menarik tuh, 8, 9, 10 tuh begini kira-kira. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Nah, ini diawali dengan Allah telah mengunci mati hati. Nah, kita akan masuk ke serial hati dengan mengawali hati itu seperti apa sih. Mas Sony, silakan. Ya, terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan kita melewati hukum Taurat yang episodenya panjang itu. Panjang. Benar-benar lega ya, saya terutama saya bisa share ini pada teman-teman yang lain, dan ini menurut saya suatu lompatan yang besar. Nah, mungkin itu semua masing-masing episodenya baru teaser, jadi kita perlu perdalam lagi nanti satu persatu di kesempatan yang berikutnya. Tapi kesempatan kali ini izinkanlah kita bahas mengenai hati ini ya. Hati ini kalau dalam bahasa Arab kan kolbu atau kolaba, yang artinya berbolak-balik. Jadi bisa bolak-balik, bisa buka tutup, bisa mengembang, mengempis, dan sebagainya gitu ya. Dan kalau kita lihat, hati itu adalah kecerdasan yang lain gitu. Kalau kita bicara kecerdasan otak ya, yang ada di badan fisik, ini kecerdasan yang lain yang nggak ada fisiknya, nggak ada otak. Otak kan ada fisiknya ya, kalau ini nggak ada gitu. Nah, jadi kalau disebut bahasa Inggrisnya itu intuitive minds gitu. Kalau otak tuh mungkin rational minds gitu ya, pikiran rasional dan pikiran intuitif, atau kecerdasan rasional dan kecerdasan intuitif. Nah, jadi kalau kita bisa bagi diri kita ke dalam dua, yaitu fisik, badan fisik ini kecerdasannya namanya otak, pusat kesadarannya namanya otak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang diri kita yang sejati atau ruh gitu ya, itu kecerdasannya namanya hati gitu. Nah, hati ini juga bertingkat-tingkat, mulai dari yang terluar sampai yang terdalam. Yang terdalam tuh namanya hati nurani ya. Nur itu artinya cahaya, ani itu aku gitu. Dia akan menyinari rohani, ruh itu artinya percikan. Ani itu aku itu aku Tuhan maksudnya ya. Jadi di mana sebenarnya diharapkan nurani atau hati nurani ini memberi petunjuk kepada ruhani gitu.
Jadi ketika kita belum punya jasad fisik seperti ini, Kang Abu, Bang Dame, sebenarnya yang kita punya tuh roh. Dan roh itu punya kecerdasannya, yaitu namanya hati. Nah, ini nih sebenarnya dua-duanya masih ada waktu kita hidup gitu. Tapi biasanya yang hati nurani ini nggak pernah dipakai. Jadi kita selalu pakai hidup tuh pakai otak. Padahal yang namanya otak itu kecerdasan atau kesadaran yang paling rendah gitu. Sementara hati itu next level, kecerdasan atau kesadaran lebih tinggi, higher consciousness gitu, kesadaran lebih tinggi. Nah, jadi sebelum kita lahir, kita sudah punya hati, punya jiwa, punya roh. Pada waktu itu kita punya roh dan kita punya kecerdasan namanya hati dan jiwa. Bedanya apa? Kalau yang namanya hati itu kalau di komputer namanya prosesor gitu. Oke. Jadi yang memproses semua itu adalah hati gitu. Nah, jiwa itu memori gitu. Jadi yang merekam semuanya itu adanya di jiwa. Jadi ada spirit, ada heart, ada soul. Lalu nanti di dalam jasad fisik ada namanya mind gitu ya, atau otak gitu ya, brain gitu ya. Nah, ini jadi dua ini. Nah, jadi waktu roh itu ditiupkan ke dalam jasad fisik, berarti kita punya dua kecerdasan. Roh itu sendiri membawa kecerdasannya, yang namanya hati. Badan fisik punya kecerdasan namanya otak gitu. Fungsinya beda. Jadi fungsi kecerdasan otak itu adalah untuk surviving. Oke. Karena dia adanya di fisik. Jadi bagaimana caranya kita bisa hidup, bisa makan, bisa memecahkan masalah-masalah duniawi, surviving ya. Surviving itu bukan cuma sekedar untuk makan, tapi untuk bertahan hidup dan sebagainya. Itu kita pakai otak gitu. Mau pakai baju warna apa, modelnya gimana, itu semua pakai otak. Tapi kalau udah bicara kecerdasan yang lebih tinggi, mengenal Tuhan, mendapat petunjuk, itu semua lokusnya atau tempatnya tuh adanya di hati gitu, nggak bisa di otak gitu. Nah itu, jadi fungsinya beda. Yang satu buat surviving, yang satu buat kecerdasan yang lebih tinggi gitu. Spiritual itu harus pakai hati, jangan pakai otak gitu. Oke. Tapi seharusnya dua-duanya ini bekerja sama, bersinergi gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara bersinergi, berarti kita harus tahu dulu si hati ini apa sih gitu kan. Pertama, hati itu pusat perasaan. Jadi nanti kalau bicara tentang kecerdasan di hati, kita bicara perasaan, bukan pikiran gitu. Jadi pakai perasaan. Yang kedua, pusat ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, itu semua ada di hati. Kunci komunikasi hubungan dengan Tuhan gitu. Karena apa? Karena yang tadi saya cerita bahwa ini adalah kecerdasan dari roh. Sehingga kalau roh kita mau berkomunikasi dengan sumber dari roh, yang Tuhan adalah sumber dari roh, berarti harus pakai hati, nggak bisa pakai otak. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan, harus pakai hati gitu. Nggak bisa pakai otak cuma buat surviving aja gitu kan. Lalu dia itu juga saluran kasih sayang, berkat atau petunjuk dari Tuhan tuh semua lewat hati. Kebenaran yang lebih sejati itu adanya di hati gitu. Jadi kalau kita bicara otak tuh kebenarannya masih di level lebih rendah. Hati itu lebih dalam. Yang lebih sejati lagi, lebih dalam lagi. Semakin ke dalam, maka dia akan semakin menyadari kebenaran yang hakiki gitu. Itu kira-kira fungsi hati. Dan kalau di Quran itu juga bisa disebut utusan Tuhan yang terdekat gitu. Hati. Jadi kalau dibilang di surat 49 ayat 7 itu di dalam dirimu ya. Virusul itu ya? Itu ada utusan Tuhan gitu. Jadi kalau disebut Rasul yang terdekat dengan kita, itu adalah hati kita sendiri gitu. Yang merupakan utusan Tuhan untuk memberikan petunjuk bagi kita. Jadi kira-kira itu gitu. Nah, alangkah indahnya kalau kita bisa mengenal hati ini lebih dalam, inside out, semua kita bahas di sini. Lalu kita bisa membedakan, mendefinisikan, dan mengenali lebih dalam lagi, dan bisa bersinergi dengan otak gitu. Dan bisa tahu, oh untuk yang ini ya saya harus pakai hati, yang ini pakai otak gitu. Jadi hidup kita tuh sesuai dengan penciptaannya. Jangan spiritual pakai otak gitu. Dan sebaliknya, survive hidup pakai hati nggak bisa. Dua-duanya ini harus
bersinergi kira-kira gitu. Mungkin itu dulu mungkin dari saya. Oke, thank you. Wah, ini menarik nih ya antara sinergi, survival mode sama ya kalau kita bicara hati itu lebih kepada esensial atau spiritual. Gimana, Bang Damai? Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abu, terima kasih. Mas Sony, teman-teman yang menonton. Jadi, saya sangat tertarik membahas hati ini ya. Tadi Mas Sony sudah menguraikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mendengar ini juga paham. Tapi saya juga berkali-kali jelasin ini di kajian, Kang Abu. Masih nanya juga ini hati, ini setan saya, nafsu saya, masih bingung juga gitu ya. Jadi saya mau menyoroti dari sudut ini, Mas Sony. Kan salah satu yang saya bayangkan tujuan kita dengan memaparkan ini adalah teman-teman jadi tahu, oh ini hati nih yang bicara gitu. Tadi sudah diuraikan kalau dalam terminologi Al-Quran ini lebih banyak menggunakan, ada fuad juga kan, ada fuad, soder, terus ada lub dan macam istilahnya. Tapi kita masuk kasih terminologi yang disebut kolbu gitu. Nah kalau tadi Mas Sony menerangkan begitu, saya jadi teringat ini, Kang Abu. Di dalam tasawuf itu ada namanya 7 derajat, bukan 7 derajat jiwa, tapi 7 latifah namanya. Ya, 7 latifah. 7 kelembutan, Mas Sony. Jadi lembut itu berarti halus, badan, kasar, ada roh. Nah, antara kasar sama rohani yang berlapis-lapis itu, yang paling rendah itu namanya nafs. Nafs itu lebih kepada desire. Itu survival itu. Kalau Mas Sony nyebut itu dari sisi otak gitu ya. Apalagi nanti sains modern kan otak reptil itu ribet lagi. Iya. Tapi saya berharap dari uraian itu jadi yang mendengar ini jadi paham. Jadi nafs ini kecenderungannya untuk mauku. Nah, di atasnya nafs ini latifah kedua itu disebut akal. Akal ini menimbang. Tapi kadang nafs ini bisa menguasai akal. Ini yang kadang suka saya sebut akal-akalan. Ya, nafs ini desire, ya bentuknya nanti kebencian, itu menguasai akal. Tapi kalau akal ini beroperasi pada level dirinya sampai dia menemukan jawaban yang logis, makanya akal ini lebih ke logis, Mas Sony. Tapi tidak semua jawaban selesai di akal ini. Apalagi kita tidak latih. Apalagi sekarang ini kalau kita udah benci sama orang, nafsunya dominan, akalnya nggak main, tumpul. Nah ini kan kita alami itu, Kang Abu. Nah, di atas akal ini ketika dia sudah mulai hening, disitulah masuk ranah intuisi. Nah, disitulah di dalam perspektif tasawuf ini masuk kolbu, Kang. Kolbu. Nah, di kolbu itu seseorang itu sudah terbiasa hening, diam. Jadi ya gimana cara? Ya hening, diam. Kan akal ini nggak lagi berantem sama nafsu nih. Akal sama nafsu. Jadi nafsu ini diwakili oleh kejahatan, akal ini diwakili kemalekatan gitu. Nah, begitu dia sudah duduk diam, tidak ada perang lagi, disitulah terbuka kolbu. Begitu terbuka kolbu, kecerdasan ilahi masuk dari rohani. Nah, begitu sudah sampai di situ, maka rahasia-rahasia terbuka. Jadi nafs, akal, kolbu, roh terbuka, tapi ini sebenarnya satu realitas. Baru rahasia-rahasia terbuka disebut sir. Makin ke dalam lagi itu disebut khofi. Khofi itu hidden gitu. Akhfa gitu. Pokoknya kalau diterangkan begitu jadi ribet. Udah, pokoknya udah nyampe di hati, maka rahasia-rahasia ilahi terbuka. Nah, yang lebih praktikal nih Kang Abu, bagaimana saya bisa membedakan kapan saya berada di hati, kapan saya berada di nafsu? Kalau di dalam diri saya masih terjadi pertengkaran, itu masih bertengkar antara nafsu saya sama akal saya. Ini kan perang-perang nih, ini yang disebut dalam diri kita ada perang. Tapi gimana menselaraskan ini, mensinkronis ini? Disitulah orang ketika Tuhan aku tidak sanggup, aku nggak bisa lagi, aku sudah nggak bisa menyelesaikan. Di situ ada satu momen dia surrender, pasrah. Pada saat pasrah itu, dialog pikiran ataupun batin ini udah mulai berhenti. Nah saat itulah masuk ke hati.
Nah, saya lagi menyoroti meminjam pakai terminologi ini, mau saya kaitkan sama Mas Sony. Jadi, kapan saya ke hati? Pada saat saya sudah pasrah, sudah mengaku aku tidak bisa berdaya, nggak bisa selesaikan. Nah, di momen pasrah itulah hening. Nah, saat hening itu kan hati terbuka. Tapi kalau nafsu saya dominan, itu tadi dikunci, ditutup tuh, buka tutup, ditutup. Itu kira-kira. Saya spontan menyorot dari situ, Mas Sony. Jadi supaya apa? Supaya terus terang, Mas Kang Abu, saya sampai juga kalau ngasih training ataupun ngasih sharing di tempat-tempat yang mengundang saya bilang, kamu yang memimpin hidupmu apa? Nafsumu semata atau akalmu semata? Akal itu kan beroperasi keseimbangan, ada untungnya nggak sama saya nih, ada untung di saya, ada untung di kamu, itu kan logik. Tapi pernah nggak kamu mengambil keputusan dari hatimu? Yang memimpin hatimu. Nah, ketika hati yang memimpin, akal jadi terbimbing. Bahkan nafsu itu juga jadi appropriate, pas. Bukan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Makan boleh selera. Asal nafsu yang dirahmati. Nah, ya itu. Surat 12:53. Gitu dia. Jadi saya mau melihat itu ada 3 aspek itu, Mas Sony. Ada nafsu rendah ini, katakan gitu, yang wah, yaitu amarah, benci, kesal, nyalain orang. Tapi ada akal, aduh kok dia begitu ya sama saya, apa yang salah ya dengan diri saya? Itu logik kan? Kalau yang survival tadi itu, menurut saya itu yang nafsu tadi. Tapi begitu sudah ke kolbu, wah, apa ya pesan Tuhan dari sini? Apa ya hikmahnya? Makanya pantas kalau tadi Mas Sony bilang, hati itu juga utusan Tuhan buat kita. Iya, yang terdekat. Yang terdekat. Nah, orang-orang yang berbicara dari hati itu akan membawa petunjuk Tuhan pada kita. Alam semesta ini kan bisa menjadi bencana, tapi kalau alam semesta ini dilihat sebagai utusan, itu connect dengan hati kita gitu. Saya kira dari situ dulu, Kang. Mudah-mudahan nggak membingungkan ya. Aman. Ini nanti kita jahit gitu ya. Kita jahit ya. Oke. Nah, sekarang mungkin ini akan 3 fakir beda soalnya. akan banyak pertanyaan gini, Mas Ani, Bang Damai, dan ini very common gitu. Kan hati itu menarik ya. Kalau di Quran ada ngomong qalb, hati, fuad, hati, lub, hati. Nah, itu juga menarik. Kalau di bahasa Inggris ada heart, ada liver. Iya. Itu juga hati gitu ya. Ada jantung. Iya, gitu, jantung. Nah, ini pertanyaan yang sangat umum dan saya rasa kita penting untuk bedah pelan-pelan karena supaya paham gitu ya, makna hati ini tuh apa sih. Nah, kalau ada pertanyaan terus hati itu di mana dan apa dan bagaimana memfungsikannya, karena ini juga kita kan introduction dulu gitu ya. Nah, kalau kita tahu tempatnya dan barangnya lah dalam tanda petik, kan mungkin akan lebih mudah untuk memahami gitu. Gimana, Mas Sony? Ya, jadi tadi masalahnya terminologi ya, bahwa yang dimaksud hati di sini bukan liver. Iya. Bukan jantung, tapi spiritual heart. Jadi hati spiritual. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya ya heart attack tuh jadi jantung gitu kan. Iya, makanya. Iya. Padahal sebenarnya heart yang dimaksud ini spiritual heart. Jadi spiritual heart itu nggak kelihatan di mananya gitu loh. Jadi nggak ada barang fisiknya. Kalau otak kan ada di otak. Cuman memang pada waktu roh kita ditiupkan, nah gini Kang Abu, roh itu ditiupkannya itu anak yang baru lahir itu di sini gitu, ditiupkan roh tuh ke sini, di ubun-ubun turun ke bawah gitu. Makanya waktu anak baru lahir itu di sini ada lubang nih di kepala ini untuk ditiupkan roh itu. Makanya lubang itu bukan 9 sebenarnya, tapi 10 gitu. Kan ini ada 2, terus ada ini, ada di bawah. Jadi 9 kan, kira-kira gitu kan. Tapi sebenarnya ada satu lubang yang ada di sini yang sekarang juga masih kebuka sebenarnya gitu. Makanya kalau orang yang meninggal itu, yang sebenar-benarnya nanti rohnya harusnya keluar dari sini. Tempat dia masuk, ada tempat dia keluar. Iya. Tapi kebanyakan orang meninggal keluarnya dari mata, dari mulut, dari hidung, dari bawah. Gitu. dari bawah. Nah, makanya itu kalau di surat 17 ayat 78-80 ada doa, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar. Jadi tempatnya dikeluarnya di sini. Jadi benar-benar kalau orang lihat orang meninggal yang lepas keluar rohnya dari sini, itu berarti benar meninggalnya. Gitu. Nah, jadi waktu ditiupkan roh dari sini itu
bersama dengan roh itu ditiupkan kecerdasannya gitu. Jadi roh itu adalah diri kita yang sejati yang kemudian ditiupkan roh ke dalam jasad fisik yang udah ada otaknya, tapi ditiupkan juga kecerdasan. Bersamaan itu satu paket antara hati, jiwa, dan roh. Jadi tadi saya bilang roh itu punya kecerdasan. Namanya hati dan jiwa. Kalau di komputer hati itu prosesor, jiwa itu memori. Jiwa itu merekam semua apa yang kita lakukan sampai hal yang terkecil-kecil, sekecil-kecilnya. Hati itu juga menjadi petunjuk kita, kecerdasan kita untuk mendapat petunjuk langsung dari Tuhan. Letaknya di mana? Di dada gitu. Jadi kalau secara non fisik tuh dia ada di cakra jantung lah di sini. Makanya namanya orang kalau sholat dan baca Al-Fatihah tuh yang disentuh hatinya gitu, sininya. Bukan begini gitu. Tapi di sini gitu. Jadi letak di sini. Tapi di mana di dadanya? Ya non fisik kan, spiritual heart. Roh juga sesuatu nggak ada wujudnya kan. Karena roh nggak ada wujudnya, maka kecerdasan juga nggak kelihatan, gitu. Di mana, gitu kan? Jadi itu yang kedua. Jadi pertama yang dimaksud spiritual heart, yang kedua adalah letak di mana? Letaknya di dalam dada. Makanya surat 29 ayat 49 dibilang di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Visudur gitu ya. 22 ayat 46 dibilang sebenarnya yang buta bukan mata, tetapi hati yang ada di dalam dada gitu. Visudur itu bisa dua, bisa di dalam dada, sudur juga bisa di dalam. Sudur itu kesadaran artinya. Sidratul muntaha, sudur itu artinya kesadaran gitu. Nah kalau saya bicara akal, sebenarnya akal yang dimaksud di Al-Quran, gunakanlah akalmu, surat 10 ayat 100. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Atau surat 5 ayat 100 gitu misalnya. Itu yang dimaksud akal tuh bukan hanya pikiran, tapi akal sebagai pusat kesadaran. Jadi pergunakanlah akalmu, ya pergunakan otakmu, ya pergunakan hatimu gitu. Dua-duanya gitu. Inilah yang membuat kita tuh secara fisik kita harus surviving. Misalnya sebagai contoh, kita itu ada pisau, ya kita nggak mungkin nusuk-nusuk diri kita sendiri. Kita harus survive, kita tahu ini pisau alatnya bukan buat ini. Kita diganggu orang ya kita harus membela diri. Itu namanya surviving, otaknya. Kita harus makan hari ini, harus cari uang misalnya. Itu gimana caranya? Pakai otak. Tapi ketika bicara mendapat inspirasi, mendapat intuisi, nggak bisa pakai otak gitu. Otak tuh terbatas, hati itu tidak terbatas. Kalau boleh saya bedakan antara otak dan hati boleh ya? Nah, secara memori yang namanya otak itu terbatas karena adanya cuma di sini. Sementara karena mulai dari lahir sampai mati. Kalau hati tidak terbatas dan unlimited. Lalu dan juga ada sebelum kita lahir, akan tetap ada setelah kita mati gitu. Secara kerjanya, kalau hati itu merasa, kalau otak itu berpikir. Nah, semakin hati itu lepas dan bahagia, dia akan semakin mengembang gitu. Dan semakin cerdas gitu. Kira-kira gitu ya. Semakin hati itu nutup, ditutupnya bisa pakai emosi negatif, ditutupnya itu maksudnya gelombangnya apa gimana? Ditutupi oleh energi. Kalau kita belajar energi kemarin, frekuensi yang rendah. Jadi ada di frekuensi rendah, maka hati itu makin mengecil gitu. Begitu hati itu dimasukin ke frekuensi yang tinggi, misalnya joyful, mengembang. Peace. Itu hati peace, itu love ya. Itu hati makin mengembang, lepas gitu. Jadi tergantung ditaruh di frekuensi yang mana. Kalau otak itu berpikir, semakin dipakai dia akan semakin hang gitu. Kalau hati semakin dipakai makin kuat ya. Nggak pernah ada capeknya gitu, nggak pernah ada hang. Malah makin dipakai dia makin sensitif, makin happy, makin kuat gitu. Nah kalau otak makin dipakai makin dia stres, makin dia hang. Kayak gitu, bedanya gitu. Kalau otak itu kan input, proses, output gitu ya. Kalau kita mau berpikir pakai otak harus ada inputnya dulu, diproses, baru ada outputnya gitu kan. Dan inputnya ini kan tergantung apa yang kita baca, kita lihat dan sebagainya. Proses itu kan tergantung background kita. Misalnya background saya ekonomi, background Kang Abu psikologi, background Bang Dame misalnya filsafat. Input yang sama, kita prosesnya bisa beda nih. Gitu. Outputnya jadi beda nih. Nah kalau hati nggak, hati itu instan, nggak ada input, proses, output. Tahu-tahu nggak aja gitu. Tahu-tahu paham aja gitu. Nggak pakai diproses lagi gitu. Instan gitu.
Kenapa? Karena nggak ada dimensi ruang, waktu, dan tempat gitu. Tahu-tahu nggak gitu. Tahu dari mana? Nggak tahu. Gitu. Ya itu mungkin yang disebut dengan kadang-kadang orang dapat inspirasi, betul. ilham. Iya. Atau kalau di tasawuf disebut kasaf gitu. Mengetahui tanpa proses membaca, mengetahui tanpa proses berpikir, atau kalau kita kaitkan dengan pengalaman Nabi Muhammad di Gua Hiro, kan disebut ummi. Ummi bukan buta huruf kan maksudnya, tapi ummi itu satu state di mana ummi juga artinya ibu, tapi ummi juga artinya adalah pure gitu kan. Dia dapat pengetahuan tidak melalui bacaan, analisa. Tidak, betul. Nah itu berarti channelingnya hati ya, kolbu ya, kolbu. Jadi, nah ini satu poin penting di pengantar ini Kang Abu. Ada satu wilayah kita tahu sesuatu, ya ini kita perlu kenali. Saya sendiri kadang kalau lagi datang itu saya catat tuh. Tiba-tiba, kok saya bisa nulis begini ya, kalau kadang-kadang kita lagi bersemangat untuk nulis inspirasi nggak nongol, tapi tiba-tiba dia yang nongol. Nah itu disebut hati ya, pengalaman hati. Betul. Ya, lebih kurang ya. Kalau pikiran tuh kita mencari, menganalisa, memproses gitu ya. Memproses. Ada effort, ada upaya besar. Kalau ya. hati itu harus santai. Iya. Relax. Justru nggak mencari. Relax. Kalau apa yang ada dicari, hati nggak bunyi gitu. Hati itu nggak boleh ada harapan, kepentingan, keinginan, pencarian. Dipaksa gitu ya. Nggak bisa. Dia harus santai, harus melepaskan semua harapan, keinginan. Tadi salah satunya ummi itu artinya juga itu konsep. Kuncinya itu. Konsep. Iya. Konsep-konsep dilepas. Iya, betul. Kayak gini Bang Damai Kang Abu, kayak ngumpas bawang. Selapis demi selapis, demi selapis, demi selapis, kulit semua kan. Lama-lama mana nih bawangnya? Gitu. Nggak ada bijinya kan. Kosong. Nah begitu kosong dilepas semua, baru hati itu bisa berfungsi. Nah, yang dilepas tuh apa? Emosi negatif, kepentingan, harapan, kemelekatan, kemauan, apapun itu. Begitu tiba-tiba bawang udah habis, tidak ada apa-apa, sisa kulitnya lepas semua, baru hati itu bisa aktif gitu. Mas, ini saya jadi teringat kan pada waktu bawang ini dilepas-lepas, terus kalau dari kesan pertama kan ini ada nih bawang 1, lapisan 2, lapisan 3. Begitu dilepas semua, nggak ada lagi kan? Nggak ada apa-apa. Nah itu sebenarnya hati kan sebenarnya. Gitu. Nah, jadi saya jadi teringat satu hadis populer tuh, langit dan bumi tidak bisa menampung zatku. Yes. Kolbunya orang yang beriman di sana aku berada gitu ya. Jadi ini semacam isyarat kalau kita masih ada kepentingan ini, kepentingan itu, harapan ini, nggak bisa masuk ke situ. Nah begitu kita sudah ya bahasanya kosong dari apapun, maka mengalirlah pengetahuan itu maksudnya hati ya. Betul. Makanya disebut juga kolbun mukmin baitullah itu gitu poinnya ya. Wah ini menarik sih. Dan hati itu beda dengan otak. Otak itu diciptain beda-beda. Iya. Ada yang cerdas, ada yang IQ-nya tinggi. Kalau hati itu diciptain sama. Sama ya. Kualitasnya. Makanya kalau kita kembali ke hati, kita beda suku, beda partai misalnya, beda agama, ya kan? Tapi satu hati ya. Tapi kalau kita kembali ke hati, jadi benar juga di dalam agamaku agama hati katanya kan? Jadi sama. Jadi kalau kita lihat, kita punya kecerdasan spiritual atau spiritual heart itu sama semua. Kenapa? Karena itu melekat di roh. Iya. Roh kita tuh sama, nggak ada yang beda. Jadi kalau udah mulai masuk ke kecerdasan hati, nggak bisa dibedain dengan leveling IQ-nya berapa, kepintaran sama gitu ya? Sama. Tapi penggunaannya yang beda ya Mas? Bedanya ada di yang nutupinnya itu. Atau bisa gini Mas, kalau orang bicara dari hati, kita dengar, kok sama ya? Jadi kita kayak mengkonfirmasi kan? Itu yang kadang-kadang kan kalau orang nyanyilah dari hati ataupun berbicara dari hati, kita tersentuh. Karena kan sama kan? Sama tapi berlapis-lapis. Nah gini Kang Abu, si A dan B aja lah ya. A dan B punya hati yang sama, tapi si A baru di lapisan bawang kulit kedua. Si B udah sampai kulit yang lebih dalam. Sebenarnya hatinya sama, tapi kebenaran yang didapat si A itu jauh di bawah si B gitu. Bukan karena A dan B punya hati yang beda, tapi kedalamannya, emosi negatifnya, kemelekatannya,
konsepnya dan sebagainya itu yang membuat ini jadi beda gitu. Oke. Nah, si B biasanya kesadarannya lebih universal, lebih universal ya dibanding misalnya A gitu. Jadi salah satu yang menutup juga kelompok misalnya, macam-macam nih gitu. Oke, ini menarik banget untuk introduction ke hati ya. Tapi udah mulai dapat ya. Udah mulai lah ya. Mulai dapat kan ya. supaya yang penting ada gambaran, oh ada otak, ada hati. Tadi menarik banget tentang ini keren sih. Maksudnya penting bahwa kalau otak tuh beda-beda, tapi hati tuh ya sama gitu. Sama, supaya betul. kita nggak terlalu ngelihat oh dia golongan apa, ini golongan apa, beda golongan, oh dia lebih hebat, lebih enggak gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks hati ya semuanya concernnya adalah sama gitu ya kira-kira. Oke, mungkin untuk closing, Mas Sony, di introduction ini apa yang mau disampaikan nih? Jadi kita harus tahu bahwa kalau bicara spiritual, kita harus pakai jalur yang sesuai gitu. Yang jalur yang sesuai itu adalah hati. Makanya tadi di Al-Baqarah yang ayat yang kamu baca itu, hati yang berpenyakit, hati yang tertutup, hati yang berpaling dan sebagainya itu. Petunjuk semua datangnya selalu ke hati gitu. Kalau Quran itu diturunkan ke otak manusia tuh di Quran diumpamakan sebagai gunung ya. Makanya gunung yang sangat kuat yang menghalang waktu di surat 7 142 145 Nabi Musa dikatakan, lihatlah gunung itu, jika dia pada tempatnya dan hancur maka kamu bisa melihatku, kan gitu. Gunung itulah pikiran kita gitu. Jadi otak kita tuh loncat-loncat terus gitu. Harus pada tempatnya dan hancur gitu. Otak memori terbatas, sehingga kalau petunjuk itu datangnya ke otak, hancur itu gunungan di surat 33 ayat 72 kan. Ya, kedua. Hancur itu gunung. Makanya petunjuk nggak pernah datang ke otak gitu. Kalau petunjuk datang ke otak, enak orang yang IQ-nya tinggi gitu. Kasihan orang yang IQ-nya rendah. Nah, petunjuk tuh datangnya ke hati dan hatinya sama. Bisa orang yang IQ-nya rendah, tapi kecerdasan hatinya lebih tinggi loh dari orang IQ-nya tinggi. Bisa begitu gitu. Tergantung dari kejernihan batinnya itu gitu, kira-kira gitu. Nah, di dalam sesi ini kita perlu mendiskusikan lebih lanjut tentang mulai dari bagaimana mempergunakannya, bagaimana masuk ke dalamnya, bagaimana mekanisme hati dikotori dan dibersihkan, ditumbuhkan dan sebagainya itu ya. Supaya kita bisa mempergunakan ini dalam keseharian lah ya. Ya. Oke. Thank you, Bang Damai. Ya, jadi dari perbincangan tadi itu salah satu sari yang sangat kuat adalah kalau kita mau komunikasi dengan Tuhan, itu jalurnya hati. Nah, di sini juga mengisyaratkan Kang Abu, kan kita sering dalam Islam itu ada Asmaul Husna gitu kan, nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Kalau kita ingin mengalami sifat-sifat Tuhan, sebetulnya sudah inheren ada di hati itu, tinggal dikeluarin. Keadilan, kasih sayang, kelembutan, keselamatan, kedamaian, dan seterusnya. Jadi ini nanti bisa kita perdalam, tapi setidaknya saat ini kalau saya boleh kita berpikir mendalam, tapi ketika pikiran kita itu tak mampu, sudah kita istirahat, mengadu pada Tuhan, disitulah gunanya berdoa, pasrah, membersihkan diri. Nah, saat itulah tiba-tiba dapat inspirasi. Nah, itulah hati terbuka. Itu kan jadi edik tuh kita ke situ kan gitu. Tapi poinnya balance kan intinya ya. Balance. Oke, terima kasih Mas Sony, Bang Damai, ini good introduction ya. Karena kita akan menyelami hati. Tapi mungkin kita akan mengingat ulang quotes-nya Einstein gitu ya. Einstein tuh pernah bilang bahwa intuitive mind itu sacred gitu, bahwa intuitive mind ini adalah sesuatu yang sangat sakral gitu. Justru malah mind atau pikiran itu adalah faithful servant. Jadi dia adalah pembantu dalam tanda petik. Cuman kadang-kadang jadi kebalik gitu. Yang sakral jadi pembantu, yang pembantu jadi sakral. Nah, mudah-mudahan dengan kita masuk ke serial hati ini, kita bisa menempatkan di mana posisi hati dan di mana posisi pikiran kita. Terima kasih.